Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya, Jika sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami, rahimana wa wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa, pendengar dan juga penyimak live interaktif Fatwa TV dimanapun Anda semuanya berada, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat berjumpa kembali dalam program kesayangan kita, live interaktif, dan episode kali ini kita hadir dengan tema hidup indah dengan sunnah. Tentunya kita akan hadir selama kurang lebih 1 jam ke depan. Anda bisa bertanya secara langsung kepada pemateri kita, Ustadz Dr. MH Hasan Ayatullah MA Hafizullah Ta'ala, tentunya berkaitan dengan tema kita. Pertanyaannya bisa langsung melalui telepon. Pemirsa silakan 033154460087 atau Anda bisa mengetikkan pertanyaan Anda dan mengirimkannya ke www.dewanfatwa.com. Dan sore hari ini kita live dari studio Fatwa TV Jember. Telah hadir bersama kami guru kita Ustadz Dr. MH Hasan Ayatullah. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Mas Nizar. Lama sekali tidak hadir di studio Jember Ustadz ya. Sama dengan antum. Sama Ustadz ya, Masya Allah. Ini luar biasa, hampir 2 bulan Ustadz ya. Iya, Masya Allah. Karena kita kalau datang waktu liburan nggak ada siapa-siapa di sini. Seperti itu Ustadz ya, iya. Masya Allah. Tapi live-nya selama ini dari Banyuwangi lancar Ustadz ya? Ya, waktu liburan sepertinya juga kita libur. Akan tetapi ketika sudah mulai kita sudah sempat live dari sana juga. Masya Allah, Alhamdulillah. Mendahului mungkin Ustaz ya? Enggak, kita bareng bersama kaum muslimin. Masya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Barakallahu fikum Ustaz ya. Barakatuh. Masya Allah. Sore hari ini tentunya Ustaz sudah siap hadir untuk kita bersama. Kita akan mengambil berbagai faedah ilmu yang tentunya beliau akan sampaikan. Dan sekali lagi kaum muslimin pemirsa Fatwa TV, Anda bisa manfaatkan kesempatan ini untuk bisa berkonsultasi, bertanya secara langsung kepada Ustadz. Sebelumnya kita bacakan pertanyaan, kita akan dengarkan terlebih dahulu satu nasihat pembuka di kesempatan sore hari ini. Tafadhol Ustadz. Baik, jazakumullah khair. Nah, wa'alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, dan juga barangkali ada beberapa kaum muslimin yang mengikuti acara sore hari ini melalui radio-radio sunnah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberi kita bimbingan, taufik dan hidayah untuk senantiasa berada di atas sunnah dan agama Islam secara jernih dan lurus. Tentu kita ingin selalu mengingat-ingat sebuah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Ketika Allah Azza wa Jalla memilih sebagian kaum muslimin untuk mengemban dan memikul sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa yang dikehendaki dengan sunnah adalah ajaran Islam secara keseluruhan. Dan ini yang dipahami oleh para ulama terdahulu. Ketika mereka mengupas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati," hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku, maka yang dimaksudkan adalah semua ajaran yang pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata ini sejalan dengan apa yang pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Fatuba lil ghuraba. Islam dimulai dengan keterasingan dan akan kembali dengan sebuah keterasingan, dan berbahagialah orang-orang yang asing. Tentu kita tahu bahwa yang dimaksudkan dengan orang asing bukan sekedar bisa tampil berbeda, akan tetapi dia tetap bisa bertahan pada jalan yang benar pada saat orang-orang di sekitarnya terlena dan terpengaruh dengan beberapa yang merusak kejernihan Islam. Maka mereka betul-betul bisa menjadi kelompok yang sedikit. Ini pernah dinasihatkan oleh Abu Amr al-Auza'i rahimahullahu ta'ala. Beliau ketika
mendengarkan hadis bada al-Islamu ghariban, Islam akan dimulai dengan keterasingan dan akan kembali asing. Beliau katakan, ama wallahi la yadhhabul Islam. Demi Allah, Islam itu tidak akan sirna, tidak akan pergi. Walakin yadhhabu ahlus sunnah hatta la yabqa fil baladi illa syakhsun wahid. Kata beliau, ahlus sunnah yang akan berkurang sedikit demi sedikit sampai satu saat nanti ada hanya satu orang pada beberapa tempat, beberapa negeri. Sehingga banyak ahlus sunnah yang menasihatkan agar kita bisa senantiasa saling tolong menolong, bahu membahu untuk menghidupkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Ketika Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menyatakan, ya ahlas sunnati taraffaqu rahimakumullah fa innakum min aqallin nas. Wahai ahlus sunnah, hendaklah kalian saling berlemah lembut. Semoga Allah merahmati kalian karena kalian merupakan orang-orang yang minoritas, paling sedikit. Kemudian dinukil dari sebagian ulama, kalau tidak salah Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau katakan, istausu bi ahli sunnati khairan fa innahum ghuraba. Hendaklah kalian perhatikan para ulama ahlus sunnah karena mereka adalah orang-orang yang asing. Maka ketika menjadi orang yang bisa berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bersyukur dan tidak perlu khawatir kenapa kok kita menjadi orang yang aneh, orang yang asing. Karena memang itu sudah menjadi sunnatullah dan itu sudah disinyalir oleh para ulama sebelumnya. Maka alangkah indah apa yang diingatkan oleh Yunus ibn Ubaid rahimahullah ketika beliau mengatakan, laisa syai'un aghrab minas sunnah. Tidak ada yang lebih asing, yang lebih aneh daripada sunnah. Ya, Islam, orang yang mengenal dan berintisab, mengaku Islam banyak sekali. Akan tetapi yang menjalankan Islam dengan benar, gigih dan istiqamah memang sedikit. Beliau katakan tidak ada yang lebih asing daripada sunnah. Tapi beliau juga mengatakan, wa aghrabu minha ahluha. Dan yang lebih asing lagi adalah orang-orang yang siap menerapkan sunnah itu. Dan contoh mudahnya atau standar bagaimana seseorang bisa berbahagia dengan sunnah yang dia siap untuk bela dan perjuangkan adalah manakala dia bisa memperjuangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering kita dengar. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kalian tidak akan beriman, kata para ulama, bukan berarti menjadi kafir, akan tetapi iman kalian atau iman seseorang di antara kalian tidak akan sempurna sampai dia lebih mencintai aku daripada orang tuanya, anaknya, dan keluarganya serta semua orang yang ada di sekitarnya. Ini menjadi konsekuensi dan ini pernah diterapkan oleh orang-orang di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ketika beliau ditanya tentang kecintaan beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan semata-mata karena dia adalah sepupu, bukan karena semata-mata sama-sama dari satu keluarga keturunan Bani Hashim, akan tetapi ini adalah petunjuk Islam. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, lahuwa ahabbu ilaina min amwalina wa abnaina wa abaina wa ummahatina wa minal ma'il baridi indal atash. Kata beliau, demi Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih kita cintai daripada anak kami, harta kami, atau ayah ibu kami, dan kita lebih cinta daripada air dingin pada saat kita rindukan karena kehausan. Semoga Allah Azza wa Jal bisa memudahkan langkah kita untuk mempelajari agama ini dengan benar, menambah keistiqamahan kita sehingga kita bisa semakin memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bis-shawab. Nah, Ustaz, Masya Allah, jazakumullahu khairan Ustaz. Wa jazakumullahu atas khairan. satu nasihat pembuka sore hari ini.
Tapi kita juga turut sapa Anda pemirsa dan juga pendengar yang mungkin baru bergabung, utamanya beberapa media yang tergabung dalam RTVC. Sore hari ini kita akan sapa pendengar di Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Al Hikmah Banyuwangi, dan juga Radio To FM dan juga Mas FM Sragen. Barakallahu fikum. Ya, kita akan buka kesempatan. Silakan bagi Anda pemirsa, pendengar, dan juga penyimak dimanapun Anda berada yang ingin bertanya kepada Ustadz. Line telepon kami buka 0331 544 6087 atau bisa mengirimkan pertanyaan. Silakan ke website kami. Anda bisa akses di www.dewanfatwa.com. Nah, Ustadz, sebelum kita terima telepon dan ke pertanyaan Ustadz, ya tadi Anda menyampaikan jika harus memperjuangkan hadis Ustadz ya dalam kehidupan kita semampu kita. Ini adakah Ustadz sebagai seorang muslim kita misalnya tinggal di satu lingkungan yang memang kita asing Ustadz. Iya. Asing untuk menerapkan syariat atau sunnah itu sangat mungkin sulit, bahkan ada pertentangan dari orang terdekat seperti keluarga. Adakah kita batas memperjuangkan untuk tetap melakukan syariat tersebut Ustadz? Iya, jelas yang ditegaskan dalam syariat adalah kita tetap memperjuangkan itu kapan dan dimanapun dan berhadapan dengan siapapun. Hanya mungkin perlu kita perhatikan bagaimana kita harus sikap bersikap bijaksana menghadapi orang yang lebih tua, tetangga yang memiliki hak yang harus kita tunaikan kepada mereka. Kalaupun seandainya mereka memang memiliki beberapa kurang pahaman dalam Islam, maka hak mereka adalah perlu diberikan penjelasan. Akan tetapi tentu dengan cara yang sebijak mungkin. Entah bisa dengan memilih waktu yang tepat atau mengatur penjelasan apa yang harus didahulukan. Dan Nabi SAW menjadi teladan yang paling menonjol dalam hal ini. Beliau mendapatkan pertentangan pertama dari keluarganya. Demikian Nabi pula para saja sahabat. ditentang Ustaz ya. Ya. Sekelas Nabi saja mendapatkan pertentangan. Ya, demikian. Begitu pula pengikutnya. Semoga kita bisa untuk menjelaskan itu, akan tetapi yang harus kita pahami adalah pada saat kita memiliki prinsip itu akan kita pertahankan. Hanya bagaimana cara kita menjelaskan saja, kemudian bersikap dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, itu yang mungkin kita perlu perdalam agar kita tidak justru membuat orang lari dari Islam. Bukan karena mereka tidak suka Islam, mereka suka, akan tetapi terkadang kita kurang bisa memahamkan atau menjelaskan. Seperti itu, wallahu a'lam. Berarti waktu dan tempat ini harus menjadi perhitungan dan prioritas juga Ustaz ya. Iya, bukan hanya waktu dan tempat, akan tapi mungkin metode kita juga seperti itu secara Ustaz, umum. Barakallahu fikum. Tapi Ustaz, semoga menjadi penyemangat ya untuk kita semuanya sore hari ini. Kita sudah tersambung Ustaz dengan penelpon pertama kita sore hari ini. Ada Ibu Nani dari Riau. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Ahlan wa sahlan dengan Ibu Nani, benar ya? Iya, benar. Baik, silakan Ibu Nani pertanyaan Anda. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz mau nanya, kalau kita habis sholat sunnah itu, sholat sunat duha atau tahajud atau sholat sunat yang lainnya, sebenarnya doa apa yang bisa kita atau bacaan apa setelah kita salam itu, bacaan apa sebenarnya yang harus kita baca dan doa apa yang harus kita bawakan gitu Ustaz? Ini setelah sholat duha Ibu yang Ibu tanyakan? Ya, sholat duha atau sholat witir atau sholat tahajud begitu. Oke, baik. Jadi setelah itu apa yang kita kerjakan itu, atau baca zikir atau terus langsung doa atau apa gimana yang sebagusnya gitu Ustaz. Baik. Itu saja Ibu pertanyaannya? Iya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah, Ustaz. Dalam melaksanakan sholat sunnah ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menyebutkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza insarafa min salatihi istaghfara thalathan wa yaqul Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau selesai dari melaksanakan salat, tidak disebutkan salat apa di situ,
Yang jelas ketika beliau selesai melaksanakan salat, maka beliau akan beristighfar 3 kali. Kemudian beliau akan mengatakan, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Rawi hadis atau yang meriwayatkan itu bertanya kepada gurunya yang juga meriwayatkan hadis itu, kaifal istighfar? Istighfar itu bagaimana? Maka gurunya mengatakan, taqul astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Istighfar 3 kali itu dengan mengatakan demikian. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Salah seorang masyayikh mengatakan bahwa hadis ini tidak membatasi salat fardu saja. Jelas ketika seorang melaksanakan salat fardu dia dianjurkan untuk itu. Akan tetapi manakala hadis ini umum bisa juga mencakup salat sunnah. Sehingga apabila ada orang selesai melaksanakan salat sunnah pun dia dibenarkan untuk beristighfar 3 kali, kemudian membaca doa yang tadi. Kemudian ketika salat malam ada sebuah riwayat yang menunjukkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila beliau selesai melaksanakan salat malam dan salat witir, beliau akan mengatakan Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Rabbul Malaikati Warruh. Nah, ini adalah bacaan setelah selesai melaksanakan salat witir. Kemudian apakah kita bisa membaca zikir apapun? Silahkan. Ya, kita akan mengucapkan zikir apapun tidak apa-apa. Tidak perlu kita batasi dengan zikir tertentu selama memang tidak ada ketentuan. Maka kita dibolehkan untuk membaca zikir apapun. Untuk yang melaksanakan salat malam di sepertiga terakhir, maka ada hadis yang sering kita dengar dan masyhur, ya, terkenal sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila as-sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Allah azza wa jalla akan turun ke langit dunia setelah sepertiga malam terakhir. Kemudian Allah azza wa jalla akan mengatakan, man yad'uni fa astajibalah, man yas'aluni fa'utiyah, wa man yastaghfirani fa'aghfiralah. Siapa yang minta aku akan beri, siapa yang minta ampun aku ampuni, dan siapa yang akan berdoa aku kabulkan. Dengan demikian untuk orang yang bisa bangun malam kemudian selesai melaksanakan qiyamul lailnya, dia bisa memanfaatkan waktu itu untuk berdoa, dan para ulama menyebutkan bahwa waktu itu merupakan waktu yang mustajab untuk dipanjatkannya doa. Kemudian setelah itu apabila ada waktu yang juga masih tersisa, disyariatkan untuk memperbanyak istighfar. Karena di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jal memuji orang-orang yang beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan mereka adalah orang-orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur, yaitu sebelum waktu subuh tiba. Sehingga ana pernah mendengarkan di pengajian Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah di Masjid Nabawi, beliau katakan hendaklah orang yang Allah beri kemudahan untuk salat malam lalu masih ada waktu yang tersisa, dia sediakan waktu untuk beristighfar kepada Allah agar dia bisa mendapatkan keistimewaan dan kemuliaan orang yang beristighfar di waktu sahur. Semoga ini dapat kita praktekkan. Wallahu a'lam bissawab. Nah, insyaallah. Jazakumullahu khairan Ustaz. Jazakumullah khairan. Semoga bermanfaat ya untuk Ibu Nani yang bertanya tadi di Riau. Tapi sekali lagi kita masih undang dan juga persilahkan bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz ya. Silakan line telepon masih kami buka 033154460087. Sambil menantikan penelpon Ustadz, kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke website kami di dewanfatwa.com. Pertanyaan pertama Ustadz, dari saudara Ngadianto di Semarang, Jawa Tengah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, yang pertama Ustadz, bagaimana hukumnya jika kita ke masjid namun di luar masjid dibangun makam tepat arah kiblat masjid, sedangkan di daerah itu untuk ke masjid lainnya lokasinya sangatlah jauh. Apakah kita harus tetap berjamaah atau mendirikan sholat di rumah bersama keluarga? Lalu pertanyaan kedua Ustadz, bagaimana hukumnya kita bermakmum dengan orang yang bacaannya tidak fasih, bahkan bisa dibilang fatal Ustadz, karena tidak menerapkan ilmu-ilmu Al-Quran, dan dia juga seorang perokok?
Taib. Syukran, Ustaz. Pertanyaan pertama tentang solat menghadap ke kuburan. Memang ada larangan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la tusallu ila al-qubur wa la tajlisu 'alaiha. Jangan kalian salat menghadap kuburan dan jangan duduk di atasnya. Sehingga para ulama menyebutkan hendaklah kita tidak melaksanakan salat menghadap kuburan di tempat yang memang ada kuburan di depannya. Kemudian kita berbicara tentang masjid yang ada kuburannya. Para ulama menyebutkan apabila masjid itu dibangun untuk menghormati kuburan. Dan ini pernah disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendengarkan kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani. Disebutkan bahwa kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka, itu orang-orang Ahlul Kitab, menjadikan kuburan para nabi sebuah masjid, tempat beribadah, tempat untuk salat, sehingga kita dilarang untuk mengikuti mereka. Nah, akan tetapi dan jelas kita tidak boleh untuk melaksanakan salat di masjid yang memang dibangun untuk menghargai dan menghormati sebuah kuburan. Bagaimana caranya? Diketahui apakah kuburan itu lebih dahulu dari masjid atau tidak. Kalau ternyata memang lebih dahulu, lalu betul-betul masjid itu untuk memakmurkan kuburan, maka tidak boleh. Kemudian apabila tidak, dan ini insya Allah yang kebanyakan kaum muslimin lakukan karena memang kebetulan wakafnya berbeda dan berdekatan. Bahkan sebagian kaum muslimin ingin mewakafkan tanahnya, ini aku wakafkan untuk tempat ibadah dan ini aku wakafkan untuk pemakaman kaum muslimin. Mengingat memang tidak gampang di beberapa tempat untuk mendapatkan tanah pemakaman, maka ada orang baik dan dia berderma dengan tanahnya. Dan kebetulan lokasi tanahnya berdekatan. Nah, yang seperti ini yang banyak terjadi. Kemudian apabila para ulama mengatakan selama memang tidak ditujukan masjid itu dibangun untuk menghormati sebuah kuburan, tidak apa-apa salat di situ. Hanya seperti Al-Amidi rahimahullah dan juga pernyataan yang dinukil dari Imam Ahmad rahimahullah, orang yang ingin salat di masjid yang ada kuburannya atau alias dekat menghadap ke kuburan, hendaklah berhati-hati dengan memilih masjid yang atau membuat tembok di masjid itu tinggi sehingga tidak sampai terlihat kuburannya. Ya, ketika masjid itu sudah ditutup dengan tembok masjid yang rapat sehingga orang yang sholat tidak melihat kuburan, maka insya Allah sholatnya aman. Ini sebagian ditegaskan oleh sebagian ulama, dan sebagian ulama yang lain mengatakan selama pada dua tanah itu, tanah masjid dan juga tanah kuburan dibatasi, ya, masjid dengan temboknya, kemudian dari tembok masjid masih ada penghalang lain, entah itu tembok kubur, entah jalan raya atau entah pagar lainnya, maka insya Allah tidak mengapa. Ya, akan tetapi barangkali akan menjadi agak was-was ketika kita sholat di tempat yang terbuka, masjidnya dengan kubur jadi satu. Nah, ini barangkali kita agak was-was. Akan tetapi insya Allah itu sedikit. Ya, sehingga ketika masjid itu sudah ditutup dengan tembok yang rapat, insya Allah sudah sah. Apalagi ketika kuburan itu memiliki tembok tersendiri atau ada pembatas lain, insya Allah tidak mengapa. Kemudian pertanyaan kedua, ketika orang bermakmum di belakang imam yang bacaannya masih ada kekurangan, perlu kita ketahui secara umum bahwa imamatul mafdul, orang yang tidak afdal menjadi imam, dibolehkan dalam agama. Rasulullah SAW pernah bermakmum kepada salah seorang sahabatnya, dan tidak ada yang meragukan bahwa Nabi SAW lebih afdal dari semua sahabat. Akan tapi ternyata beliau salat di belakang Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, menunjukkan bahwa imamatul mafdul atau imam orang yang tidak lebih afdal tidak apa-apa. Ini yang pertama. Yang kedua, para ulama mengatakan bahwa orang yang bacaannya kurang fasih dan ada orang yang fasih, kemudian ada orang yang bacaan atau hafalannya lebih banyak, maka orang yang hafalannya lebih banyak yang lebih berhak untuk menjadi imam. Tapi kalau seandainya orang ini menjadi imam, apakah boleh? Boleh. Selama memang dia tidak terlalu parah dalam kesalahan. Kemudian tadi dikatakan kesalahannya fatal,
karena dia tidak mengerti ilmu Al-Quran. Saya tidak tahu maksudnya fatal karena tidak mengerti ilmu Al-Quran ini maksudnya apa. Kalau seandainya yang dimaksudkan adalah ilmu tajwid, maka tidak apa-apa karena memang seseorang tidak syarat wajib untuk menjadi imam harus mengetahui ilmu tajwid. Akan tapi para ulama mengatakan selama kesalahan itu tidak sampai merubah makna. Yang sering dijadikan contoh adalah orang yang membaca surat Al-Fatihah salah. Siratal ladzina an'amta alaihim jadi an'amtu alaihim. Ini jelas fatal dalam merubah makna. Adapun orang yang ainnya kurang, panjang pendeknya, izhar, ikhfa, iqlabnya kurang, kemudian dia bacaannya tidak fasih, terlalu lemah dalam mempraktekkan tajwid dan segalanya, insyaallah tidak sampai membuat salat makmum menjadi tidak sah. Wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz. Tapi bolehkah nggak Ustaz memberikan kayak nasihat atau teguran kepada ya tidak mengapa, dan itu bisa membuka atau baik dalam tanasuh atau saling menasihati, dan itu termasuk tolong menolong dalam kebaikan. Bisa dengan memberikan saran kepada takmir untuk memilih imam-imam yang lebih afdal, atau bisa jadi imam yang ada dianjurkan untuk memperbaiki lagi bacaannya, maka tidak mengapa seperti itu. Nah, Masya Allah. Dan ini yang pernah kita dengar di beberapa tempat, ada orang yang Masya Allah semangat baru mengaji, lalu baru mengenal tahsin beberapa saat, ketika sholat di masjid kaum muslimin, hanya mendengar bacaan imamnya kurang saja dia memisahkan diri, kemudian sengaja pulang untuk menunjukkan bahwa bacaan imam saya tidak rela dengan bacaan yang kurang seperti itu. Ini mungkin perlu diluruskan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Tapi semoga ini menambah semangat ya bagi baik makmumnya, apalagi imamnya juga untuk sama-sama saling menasihati. Masya Allah. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat ya untuk Pak Ngadianto yang ada di Semarang tadi sudah bertanya. Tapi sore hari ini Ustaz, kita sudah tersambung bersama penelpon kedua, ada Ummu Fakri dari Riau. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ahlan wa sahlan Ummu Fakri, silakan pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum ya Ustadz, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz, kan ada hadis yang mengatakan bahwa kita mengantarkan makanan ke rumah orang yang sedang berduka cita, yaitu Ustadz, kepada orang yang meninggal, antarkan makanan. Seperti hadis yang mengatakan antarkanlah makanan ke rumah Ja'far, begitu ya Ustadz ya. Iya. Lalu bagaimana status anak Ustadz? Qadarullah anak tinggal di lain kota dan meninggal kakak ipar anak Ustadz. Kakak ipar anak meninggal di suatu kota. Kemudian anak berangkat ke sana karena anak dan suami dan keluarga udah mengenal sunnah. Jadi kami tidak akan mengikuti takziah yang diadakan di kampung itu. Makanya kami mengambil yang begini Ustadz, karena banyak sekali keluarga yang berkumpul di sana. Kelihatannya mereka susah untuk makan Ustadz. Jadi kami berinisiatif membelikan nasi bungkus untuk keluarga-keluarga yang sedang berada untuk menyelenggarakan jenazah itu Ustadz. Semuanya insya Allah keluarga kami yang dari jauh Ustadz. Apakah status anak dapat hadis itu Ustadz? Atau anak malahan salah dalam mengamalkan hadis itu Ustadz? Karena anak kan keluarga dari si mayat sendiri, tapi anak di kota yang berbeda begitu Ustadz. Iya. Baik. Itu aja ya Ustadz ya. Jazakallahu khair. Jadi ibu, mohon maaf ibu membelikan makanan yang diperuntukkan bagi keluarga, seperti itu? Ya, bagi keluarga kami yang berkumpul, insya Allah jauh semuanya ketika menyelenggarakan jenazah kakak itu. Dan kami juga dari luar kota. Sepertinya di sana kesulitan untuk makan begitu. Baik. Tidak mungkin kita untuk memberatkan keluarga si mayit. Jadi anak berinisiatif karena insya Allah anak nanti malam kan nanti malam biasanya di kampung tuh ada takziah itu Ustaz 3 hari 4 hari atau berapa hari kan bilangannya. Insya Allah anak tidak akan datang, makanya anak mengambil sunnah yang itu Ustaz. Apa anak bisa mengamalkan hadis seperti itu Ustaz atau anak salah amalan? Baik, Ummu Fakri, itu aja pertanyaannya. Iya, syukran ya Ustaz. Baik. Baik. Jazakillahu khair. Baik, dalam hadis yang sahih disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan isna'u li ali Ja'far ta'aman faqad atahum ma yushghiluhum.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far karena mereka sedang disibukkan dengan urusan musibah ini. Maka betul apa yang Anda laksanakan, membelikan makan untuk keluarga si mayit. Dan demikian pula untuk menyiapkan urusan jenazah juga dibolehkan. Ketika pengurusan jenazah dimandikan, kafani, kemudian sebagian kaum muslimin sampai menyewa orang untuk menggalikan. Kemudian ada yang mencarikan persewaan alat atau beberapa komunitas, kalau di daerah kita biasanya ada namanya RKM, Rukun Kematian ya. Dan mungkin ada yang perlu dipersiapkan, lalu kita carikan hidangan untuk orang-orang yang menggali misalkan, tidak apa-apa, tidak masalah, dan itu insya Allah masuk dalam hadis tadi. Kemudian untuk orang yang jauh kemudian datang ke tempat itu, lalu dia misalkan makan dari hidangan keluarga si mayit misalkan, bukan karena adanya sebuah perayaan atau acara tertentu, akan tetapi memang mereka ini keluarga yang jauh dari luar kota datang untuk melayat takziah. Nah, lalu mereka diberikan hidangan, maka tidak mengapa, wallahu a'lam, karena itu adalah dhiyafah. Itu adalah jamuan karena tamu, bukan karena semata-mata ada orang meninggal lalu orang yang tamu diberi jamuan oleh keluarga yang meninggal. Ini jelas terbalik, dan ini yang disayangkan dari sebagian kaum muslimin ketika mereka tidak sadar dan peka. Mereka hanya mungkin menganggap bahwa toleransi itu sebatas hadir. Padahal semestinya justru mereka yang diupayakan menyediakan hal-hal yang dibutuhkan oleh keluarga si mayit. Seperti itu, wallahu a'lam bissawab. Akan tetapi ketika keluarga si mayit ternyata memiliki sebagian kebiasaan yang tidak ada sunnahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak perlu kita mengikuti atau membantu mereka dalam hal itu. Akan tapi cukup kita memberi makan keluarga mereka, keluarga si mayit. Kemudian apabila ada orang yang memang butuh untuk diberikan hidangan karena mempersiapkan jenazah, atau ada tamu yang juga ikut turut membereskan rumah dan segala macam, lalu insya Allah tidak mengapa kita menyediakan atau membantu keluarga si mayit untuk memberikan makanan itu, wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, misalnya kita memberikan uang, Ustaz, tidak mengapa. Peruntukannya untuk, niatannya untuk kebutuhan makan, tapi ternyata si keluarga mempergunakan untuk acara-acara yang mungkin tidak sesuai dengan sunnah, itu apakah di luar tanggung jawab kita, Ustaz? Ya, wallahu a'lam seperti itu. Kita hanya membantu sebisa kita, dan setelah kita berikan kepada mereka, itu menjadi hak mereka. Tidak boleh kita, atau mungkin kita tidak mungkin mengatakan kepada mereka, aku kasih bantu kamu tapi uang ini akan aku awasi penggunaannya, kan seperti itu justru memberatkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, Masya Allah, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat ya untuk Ummu Fakri yang bertanya di Riau tadi. Tapi Ustaz, kita sapa kembali, ada ke penelpon berikutnya. Oke, Masya Allah. Tapi Ustaz ya, kita akan sapa dan bacakan dulu pertanyaan yang sudah masuk di line website dari Saudara Ranggi Halis Wisdawan di Sidoarjo. Bismillah Ustadz, bagaimana hukumnya bersalaman atau mencium tangan orang yang memelihara anjing? Karena mertua saya adalah non-muslim dan beliau memiliki anjing di rumahnya. Mohon penjelasannya Ustadz. Iya, para ulama mengatakan memang ada hadis yang menyebutkan tentang wulughul kalb atau air liur anjing yang menjilat sebuah bejana. Apabila anjing kedapatan dia menjulurkan lidahnya ke sebuah wadah makan, entah itu piring atau gelas atau tempat lainnya, maka hadis secara tegas mengatakan untuk dicuci 7 kali. Dan cucian pertama, kata para ulama, karena Rasulullah SAW menyatakan falyaghsilhu sab'a marratin ulahunna bit-turab. Ya, hendaklah dia mencuci wadah yang sudah dijilat oleh anjing itu 7 kali dan dicampur dengan debu pada awal cuciannya. Nah, ini berkaitan dengan liur anjing. Sedangkan badan dari anjing itu, para ulama mengatakan selama tidak ada kelembapan atau basah, maka sekedar bulu anjing tidak sampai membuat orang yang menyentuhnya menjadi najis. Dengan demikian, kalau menyentuh badan
anjing yang tidak basah dan tidak lembab, tidak najis. Demikian pula bersentuhan dengan orang yang memiliki anjing itu. Sehingga wallahu alam bersalaman atau mencium orang yang memiliki dan memelihara anjing, insya Allah tidak mengapa. Karena memang menyentuh anjing saja apabila yang disentuh adalah bagian yang kering dan termasuk diantaranya bulunya saja dan tidak lembab maupun basah, maka insya Allah tidak najis, maka lebih ringan lagi urusannya ketika kita bersalaman dengan pemiliknya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Semoga bermanfaat ya untuk penanya tadi. Amin, barakallahu fikum. Kita masih undang Anda pemirsa, pendengar dan juga penyimak live interaktif Hidup Indah dengan Sunnah yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz, kami persilakan. Line telepon kami buka 0331544687. Baik, sambil menantikan penelpon berikutnya kita akan bacakan kembali pertanyaan yang sudah masuk dari saudara Muhammad Sofyan Insanain maksud kami, atau Abu Rifki dari Bogor, Jawa Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga Ustaz dan juga keluarga. Amin, amin. Ustaz Afwan izin bertanya, jika kita sedang sholat sunnah, kemudian ada yang datang bermakmum kepada kita, apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Apakah kita tolak? Kemudian bagaimana cara menolaknya? Dan apabila kita terima, apakah kita tetap salam di 2 rakaat atau kita jadi melengkapkan sholat makmum tersebut? Semisal adalah sholat duhur atau sholat asar. Lalu jika sholatnya isya atau maghrib, ini apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Baik, ini masuk dalam pembahasan bolehnya seseorang makmum yang sedang melaksanakan sholat fardu bermakmum kepada orang yang imam dan dia hanya sholat sunnah. Nah, ini memang ada khilaf di antara para ulama, perbedaan pendapat. Akan tetapi wallahu a'lam, pendapat yang dikuatkan adalah boleh orang yang sholat fardu bermakmum kepada orang yang sholat sunnah. Dalilnya adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, annahu kana yusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-isha al-akhirah, thumma yarji'u ila qaumihi fayusalli bihim tilka as-salah. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau salat isya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi. Kemudian setelah itu beliau balik ke kampung. Lalu beliau mengimami masyarakatnya salat itu juga. Dan para ulama mengatakan ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu salat isya 2 kali, dan memang tidak boleh seorang melaksanakan secara sengaja salat satu salat fardu 2 kali. Akan tetapi boleh seorang melaksanakan salat fardu 1 kali, kemudian salat berikutnya untuk menemani saudaranya dan diniatkan salat itu adalah salat yang sunnah. Sebagaimana ketika ada orang yang sudah melaksanakan salat fardu karena dijamak misalkan, atau karena diqasar, diringkas ketika dia safar, lalu dia sampai ke tempat tujuan, ternyata masjid tempat dia tuju baru melaksanakan salat itu. Dan dia masuk ke masjid ingin melaksanakan salat itu kembali, maka tidak mengapa. Salat kedua itu adalah salat yang sunnah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaha lakum nafilah. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menasihati ada orang yang sudah salat di perjalanan lalu sampai ke Masjidil Khaif, di sana ada orang yang jamaah salat, mereka tetap duduk di dalam masjid. Maka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegur, "Ma mana'akum an tusalliya ma'ana?" Kenapa kalian tidak mau salat bersama kami? Maka orang tadi mengatakan, "Qad sallaina fi rihalina." Kami sudah salat tadi waktu di jalan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan seperti itu. Kalau kalian sudah salat kemudian mendapatkan orang yang sedang salat lagi, salat aja lagi. Fa innaha lakum nafilah, nanti yang kedua itu menjadi salat yang sunnah. Intinya ketika seorang ingin melaksanakan salat 2 kali, yang satu fardu, yang satu sunnah, seperti yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal. Dan para ulama mengatakan tidak mungkin ketika ada 2 salat isya ternyata yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Mu'adz dijadikan sebagai salat sunnah, tidak mungkin. Mu'adz ketika ada kesempatan untuk salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan pasti menjadikan salat bersama beliau adalah kesempatan untuk salat fardunya. Lalu dia pulang ke kampungnya, dia memposisikan diri sebagai imam. Lalu beliau posisi sholatnya atau kedudukan sholatnya adalah sholat yang sunnah. Padahal kaumnya sholat fardu. Nah, ini menunjukkan boleh orang yang sholat wajib
bermakmum kepada orang yang sholat sunnah. Tapi bagaimana caranya dia menjadi imam? Maka dia apabila sholat yang dilakukan malam hari boleh dia mengeraskan suara. Ya, boleh mengeraskan suara, akan tetapi kalau seandainya dia lebih memilih lirih, maka itu tidak mengapa. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan bahwa ini adalah pendapat yang lebih dikuatkan karena dia lebih baik menjaga kesunahan salatnya daripada dia mengikuti atau menyesuaikan salat yang ada di makmumnya. Baik seandainya salatnya tidak sama bagaimana, ya sudah. Imamnya yang pada asalnya dia adalah salat yang sunnah, maka dia lanjutkan apa adanya. Ya, akan tapi ketika dia bertakbir karena dia tahu ada yang bermakmum di belakangnya, maka dia mengeraskan takbirnya Allahu Akbar agar di belakangnya mendengarkan itu. Nah, tadi kita sudah sebutkan seandainya dia berada pada sholat sunnah, di belakangnya sholat fardu, ya sudah, dia tetap menjaga kesunahan sholatnya, sholat 2 rakaat. Nanti makmumnya akan menyempurnakan bilangan sholat itu, seperti itu. Tapi kalau seandainya sholatnya berbeda, ya sholat berbeda yang menyesuaikan adalah makmumnya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Intinya boleh saja seorang yang sedang sholat sunnah merubah niatnya untuk berubah menjadi imam. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tidak perlu ditolak Ustaz ya? Iya, tidak perlu ditolak. Mungkin justru akan ramai gini-gini kan. Kemudian orangnya tidak paham. Allah a'lam. Iya. Kemudian misalnya kita sebagai makmum Ustaz dan kita tidak tahu nih ada imam atau mungkin orang yang sudah sholat terlebih dahulu, apakah ada hal niatan yang mungkin berbeda Ustaz? Ataukah kita tetap meniatkan misalnya kita mau sholat duhur Ustaz, tapi kita nggak tahu nih ada orang yang akan kita ajak sholat berjamaah, beliau ini sholat apa? Tidak mengapa, karena sebagian ulama mengatakan sholat seseorang kalaupun berbeda niat tetap sah. Sebagian ulama mengatakan kecuali kalau jumlah rakaatnya berbeda, yang satu maghrib, yang satu isya. Tapi sebagian ulama lain mengatakan hatta seandainya jumlah bilangan rakaatnya berbeda, tinggal digenapkan. Ya, kalau contohnya misalkan imamnya sholat maghrib, kita ingin sholat isya, ya sudah kita sholat isya. Kemudian nanti ketika imamnya salam untuk rakaat ketiga kita tambah 1. Tapi kalau seandainya imamnya atau makmumnya lebih sedikit, contohnya dia masih di perjalanan, kemudian tiba di kampungnya belum sempat sholat maghrib, dia ingin sholat berjamaah. Nah, dia akan sholat maghrib, imamnya akan sholat isya, otomatis sholat imam lebih banyak. Maka ketika imamnya sampai pada rakaat keempat, dia duduk. Ya, karena sekarang dia sholat maghrib nih. Sholat maghrib dan jumlah bilangan rakaatnya kan 3 aja. Jadi ketika sampai pada bilangan rakaat 3, maka dia duduk. Imam berdiri untuk menyempurnakan rakaat keempat. Nah, dia diberikan 2 pilihan. Imma dia nunggu imam sampai imamnya selesai dari rakaat keempat, kemudian imam salam, dia salam bersama imam, atau dia memisahkan diri, kemudian dia salam sebelum salamnya imam. Tidak mengapa, ini yang disebutkan oleh beberapa orang ahli fikih. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jadi tidak masalah Ustaz ya sebenarnya. Iya, tidak mengapa. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan Ustaz, semoga bermanfaat ya untuk penanya tadi. Tapi kita ada penelpon yang sudah tersambung. Penelpon ketiga kita dari Abu Ahmad ya, dari Pangkal Pinang. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ahlan wa sahlan Abu Ahmad. Silakan pertanyaannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saja, anak kan umurnya sudah cukup lumayan lah. Ini hal mengenai buang air kecil. Kadang-kadang 15 menit, paling lambat 15 atau setengah jam buang air kecil lagi. Buang air kecil. Kalau 3 kali buang air kecil, celana dalam itu sudah bau. Jadi anak tuh mengatasinya, saya lilit dengan tisu, Ustaz. Ya, tapi terkadang ya tisu itu tidak diketahui di masjid, kadang-kadang lepas. Nah, jadi apakah benar cara saya ini atau bagaimana solusi yang terbaik? Karena kalau 3 kali saja tidak dibalut dengan tisu, ya sudah ada bau di celana dalam itu. Sedangkan kalau mau setiap kali pipis tuh pakai celana dalam, itu agak repot juga. Gimana solusinya, Ustaz? Demikianlah, jazakallahu khair. Jazakumullah khair. Iya.
Ini tadi disebutkan bahwa ketika buang air 3 kali maka pakaian menjadi bau, berarti sisa dari air kencing itu ada yang masih belum bersih 100%. Nah, karena wallahu a'lam sekalipun orang beberapa kali melakukan aktivitas buang air kecil, seandainya bersucinya sempurna, maka tidak akan meninggalkan bau pesing atau bau najis itu. Kecuali kalau memang bau itu adalah karena banyak tercampurnya dengan air sisa dari bersuci sehingga terjadi kelembapan dan bau, itu urusan lain lagi. Akan tapi jika seandainya baunya adalah bau dari najis, berarti bersucinya itu kurang sempurna. Nah, kemudian kalau seandainya memang permasalahannya itu, ya sudah tinggal disempurnakan bersucinya, insya Allah tidak mengapa. Lain halnya apabila memang ternyata air kencing itu tidak bisa berhenti. Ini disebutkan oleh para fuqaha atau ahli fikih seperti kondisi sahibus silas. Sahibus silas artinya adalah orang yang air kencingnya tidak bisa terhenti. Nah, maka para ulama memberikan solusi bahwa orang ini tidak berwudu kecuali menjelang dia melaksanakan sholat. Ya, menjelang melaksanakan sholat, entah mau sholat apa, yang jelas dia akan melaksanakan sholat, maka dia dianjurkan bersuci karena hakikatnya air kencing itu terus keluar, sehingga otomatis wudunya batal ketika dia keluar. Nah, wudunya batal ketika air itu keluar. Maka dia usahakan untuk mengakhirkan wudunya sampai menjelang waktu sholat tiba dan dia akan melaksanakan sholat tersebut. Nah, begitu akan melaksanakan sholat, sebelum berwudu dia bersihkan bagian buang air kecilnya. Nah, setelah itu ditutup. Kalau memang tisu atau yang lainnya ternyata tidak bisa menutup, itu hanya masalah teknis, bisa dengan cara lain atau dengan pampers atau dengan plastik atau dengan apa, yang insya Allah di zaman kita sekarang ini tidak kekurangan cara untuk mengatasi najisnya air kencing yang keluar. Nah, yang jelas intinya para ahli fikih mengatakan bahwa sahibus silas atau orang yang air kencingnya tidak bisa terhenti, maka dia mengakhirkan wudunya sampai menjelang waktu salat, kemudian dia bersihkan tempat keluar air kencing itu, kemudian dia tutupi. Kok ternyata lalu dia berwudu, lalu dia sholat. Kok ternyata di tengah sholat masih keluar juga, karena memang sahibus silas kondisinya seperti itu, maka dia dimaafkan. Karena memang dia sudah di luar pilihan. Maka dalam kondisi seperti itu dia dimaafkan. Wallahu a'lam, sehingga kalau memang kondisinya seperti sahibus silas tadi, maka caranya adalah dengan cara menjaga agar najis itu tidak keluar. Bisa dengan ya itu tadi seperti pampers dewasa atau dengan kapas atau bahan lain yang kira-kira tidak membuat tembus seperti itu. Itu pada setiap buang air, dan nanti menjelang salat dibersihkan, wudu, lalu seperti yang kita sebutkan seperti itu. Dan semoga Allah Azza wa Jal menggandakan pahala antum atas kesabaran tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan penyakit itu sebagai kafarah atau penghapus dosa, dan sekaligus kita juga berdoa semoga Allah Azza wa Jalla menyembuhkan apa yang sedang Anda rasakan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Masya Allah. Taib, semoga bermanfaat ya untuk Abu Ahmad di Pangkal Pinang. Berarti masalahnya jangan sampai tisu bekas penutup tersebut jatuh, Ustadz ya. Iya, tadi kan nanti kalau sempat katakan kadang tidak diketahui di mana jatuhnya. Sampai bau berarti ada najisnya. Dan kalau seandainya dia jatuh kemudian menajiskan, maka dia ya bisa mengganggu keabsahan sholat seperti itu. Maka dicari caranya. Kalau seandainya tadi memang kondisinya seperti sahibus silas atau orang yang tidak bisa terhenti air kencingnya, dan kita tahu zaman dulu belum ada pakaian dalam, belum ada pampers dan segala macam, maka mereka berusaha semaksimal mungkin dengan cara apapun, dan bisa dengan plastik atau bisa dengan yang kalau zaman sekarang sudah banyak seperti itu. Intinya biar tidak sampai keluar dan membuat najis pakaian dalam, apalagi sampai membuat najis masjid kalau seandainya kita ke masjid dan kapasnya terjatuh. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, Masya Allah.
Jazakumullahu khairan Ustaz. Jazakumullah Semoga khairan. bermanfaat ya untuk Pak Abu Ahmad dan tetap bersemangat menjalankan ibadah. Tapi Ustaz, kita akan sapa kembali penanya kita di jalur website ya. Untuk Anda penelpon masih kita buka kesempatan. Silakan. Berikutnya dari Saudara Suryadi Syaputra dari Makassar, Sulawesi Selatan. Ustadz, bagaimana hukumnya bersalaman dengan tante? Beliau ini adalah sepupu dari bapak atau mama yang usianya sudah tua, yang di situ insya Allah tidak ada syahwat, hanya bentuk penghormatan terhadap mereka. Syukran Ustadz, barakallahu fiik. Afwan, barakallahu fiik. Iya, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la an yut'ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lahu. Sungguhnya salah seorang di antara kalian kepalanya ditusuk dengan besi yang panas itu masih lebih baik akibatnya daripada dia bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Dan kita tahu bahwa mahram adalah orang yang tidak boleh dinikahi. Nah, maka kalau tadi ditanyakan dalam Al-Quran sudah disebutkan siapa mahram-mahram, seorang laki-laki yang disebutkan dalam surat An-Nisa, kemudian dalam hadis juga disebutkan demikian. Yang jelas tante yang merupakan sepupu ayah bukan merupakan mahram. Jangankan sepupu ayah, sepupu kita saja tidak mahram kita. Ya, apalagi itu sepupu ayah, berarti kita sudah menjadi sepupu yang berikutnya. Kalau orang kita bilang sepupu 2 kali dan segala macam. Sehingga ketika jaraknya semakin jauh, maka semakin tidak mahram. Baik, sebagian ulama mengatakan pada saat orang wanita sudah tua sekali, sehingga tidak ada hasrat untuk menikah. Baik dia tidak ingin menikah dan orang yang melihat pun tidak akan ada yang tertarik untuk menikahi, maka sebagian ulama mengatakan bahwa kondisinya ringan untuk bersalaman, bersentuhan dan segala macamnya. Akan tapi wallahu alam, pendapat yang kuat adalah pendapat yang tetap mengatakan itu tidak boleh. Karena hadis yang kita bacakan tadi bersifat umum, dan ini wallahu alam yang dipilih dalam mazhab Asy-Syafi'i dan mazhab Al-Maliki. Ya, dalam mazhab Maliki dan Syafi'i para ulama menyatakan tetap tidak boleh berdasar keumuman larangan yang kita sebutkan pada hadis tersebut. Baik orang itu sudah tua atau tidak, maka ini yang lebih hati-hati, dan menghormati bisa dilakukan sekalipun tanpa bersalaman atau mencium kepala. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz. Berarti baiknya berhati-hati Ustaz ya. Seperti itu, wallahu a'lam. Nah, Masya Allah. Semoga bermanfaat untuk penanya tadi. Kemudian kita akan bacakan kembali, masih ada waktu tersisa sekitar 5 menit Ustaz di kesempatan sore hari ini. Dari saudari Inayah Ustaz ya, di Makassar. Masya Allah, sama-sama dari Makassar penanya ini ya. Bismillah Ustaz, anak saya sedang masuk ke rumah sakit lagi untuk dirawat. Kemudian dia tidak bisa ditinggal sama ayahnya. Dia tidak bisa ditinggal sama ayahnya saja, tidak mau. Saya kesusahan Ustadz, mau sholat saja tidak boleh. Mau sholat saya tidak bisa Ustadz ya. Bolehkah Ustadz saya menjama qashar? Terus anak saya yang sakit ini sebelumnya katanya pernah dimimpikan dengan adiknya mertua ini tenggelam kemudian meninggal. Terus dia melihat ayah mertua, Allahu yarham. Kemudian tidak lama setelah itu mendengar kabar anak saya masuk rumah sakit. Apakah ada hubungannya Ustaz? Atau bolehkah menghubung-hubungkan kejadian dengan hal sakitnya beliau ini? Pertanyaan pertama tadi tentang sholat berjamaahnya, apakah malah boleh jamaah dan qashar? Di situ ada pertanyaan mestinya bagaimana saya mau sholat? Apakah saya boleh untuk meninggalkan sholat berjamaah? Itu yang pertama. Baru setelah itu jamaah dan qashar. Jamaah dan qashar merupakan keringanan dalam Islam, akan tetapi manakala dibutuhkan. Dan perlu dibedakan antara jama' dan qashar. Jama' artinya menggabungkan antara 2 salat yang serumpun, yaitu zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Dan dibolehkan pada saat ada uzur. Para ulama menyebutkan dan berbagai dalilnya banyak sekali. Di antara uzurnya adalah karena hujan, karena sakit, karena takut, atau karena safar juga demikian. Kemudian qashar atau meringkas salat yang pada asalnya rakaat berjumlah 4.
Kalau seandainya sholat itu berjumlah 3 atau 2, maka tidak ada qasar atau meringkas. Yang ada tetap pada rakaat semula. Akan tetapi zuhur, asar dan isya yang 4 rakaat bisa diqasar menjadi 2 rakaat. Ini merupakan ciri khas safar atau pepergian jauh. Apakah boleh Anda mengqasar sholat? Boleh kalau dalam berobat itu membutuhkan perjalanan. Contohnya Anda penduduk Jakarta ketika akan berobatnya di Singapura misalkan, yang menempuh jalan perjalanan yang membolehkan seorang untuk mengqasar sholat. Adapun masih di kampung sendiri maka tidak boleh untuk mengqasar. Seperti itu. Kemudian kita perlu pahamkan bahwa kewajiban kita untuk melaksanakan sholat berjamaah untuk laki-laki terutama tetap harus dipertahankan. Ya, tetap dipertahankan. Kecuali kata para ulama sebagian mereka mengatakan kecuali kalau seandainya kondisinya genting sekali. Orang yang kita tunggu betul-betul dalam kondisi kritis sehingga kalau seandainya kita tinggal untuk sholat mungkin kita kelewat. Atau mungkin kita bisa ketika kita tidak melaksanakan sholat pada waktu itu kita bisa berbuat banyak, memanggilkan suster atau mengiringi atau membantu perawatan yang sangat dibutuhkan, maka ini tidak mengapa kata sebagian ulama. Adapun tidak sampai seperti itu, akan tapi hanya karena anak nangis atau karena sakit akhirnya semakin manja, maka dipahamkan seperti itu. Adapun untuk ibunya yang menunggu, maka diusahakan sholat sebisanya ya. Bilang kepada anak, ibu cuma mau sholat sebentar nak, setelah itu sama kamu lagi, nggak apa-apa. Ya, seperti itu dipahamkan. Ya, sebagaimana kita sabar ketika sang anak menangis tidak mau minum obat, tapi kita tahu obat itu adalah hal yang maslahat untuk anak, maka kita pahamkan dia. Demikian pula kita ingin memahamkan kepada anak bahwa kita sholat biar bisa mendoakan kamu nak, biar cepat sembuh dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah menggatuk-gatukkan ya atau mencocokkan kejadian mimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal, mimpi bertemu atau melihat orang yang tenggelam dan sebagainya. Wallahu a'lam, sejauh pelajaran yang anak ketahui tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa orang bermimpi orang yang sudah meninggal berarti akan segera menyusul. Karena orang yang tidak bermimpi pun akan menyusul. Hanya masalah waktu yang memang semua kita tidak tahu, mimpi atau tidak kita nggak ngerti kapan kita akan menyusul orang yang lebih dahulu berangkat menghadap Allah Azza wa Jalla. Maka tidak perlu kita meyakini itu. Khawatirnya justru ketika kita meyakini, Allah Azza wa Jalla akan uji kita dengan apa yang kita yakini. Nah, man ta'allaqa syai'an wukila ilaih, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menggantungkan sesuatu pada menggantungkan pikiran pada sesuatu, maka dia akan dibuat ketergantungan dengan pikirannya sendiri. Ya, maka tidak ada wallahu a'lam hubungan antara mimpinya dengan sakitnya. Dan bisa jadi seperti ini masuk ke dalam khurafat atau khayalan-khayalan atau keyakinan-keyakinan nenek moyang yang sering mewarnai kebiasaan dan kehidupan di tengah masyarakat. Ya, ada yang bermimpi kalau melihat ular biasanya akan sakit. Kalau melihat kupu-kupu berarti ada tamu. Kalau melihat ada kesialan berarti safar ini akan berbahaya, menimbulkan musibah. Ini semua adalah keyakinan yang perlu kita perbaiki. Itu adalah khurafat. Maka insya Allah ketika memang ada mimpi yang buruk, tugasnya apa? Tidak perlu diceritakan dan insya Allah tidak akan membahayakan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, semoga bermanfaat ya untuk saudari Nayah di Makassar, Sulawesi Selatan. Dan itu jadi pertanyaan terakhir, Ustaz. Baik. Kita sampaikan terima kasih. Jazakumullah. Barakallahu fiik, jazakumullah khair. Dan kita berupaya untuk memberikan jawaban sebisanya dan sesuai dengan dalil. Kalau seandainya ada yang salah, kita siap merujuk untuk mengikuti yang lebih pas dan benar sesuai dengan dalil Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Tapi kita sampaikan terima kasih sekali lagi untuk pemirsa dan juga pendengar live interaktif Hidup Indah dengan Sunnah yang telah menyimak program kami selama kurang lebih 1 jam sore hari ini. Dan jangan lewatkan sesaat lagi akan hadir untuk Anda ada live interaktif Ekonomi Islam bersama dengan Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizullah Ta'ala. Anda bisa bergabung nantinya di line telepon untuk studi Jakarta. Informasi-informasi berkaitan dengan Dewan Fatwa dan juga Fatwa TV silakan akses di www.dewanfatwa.com atau juga di www.fatwatv.id. Akhirnya kami dan juga seluruh kerabat kerja harus pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai bertemu kembali di live interaktif berikutnya insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Pak, ini mau nanya. Jika sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami atau rahimana wa rahimakumullah. wudunya